Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada printer Canon IP2770. Eh, hasil nozzle putus-putus, sudah diganti tetap putus. Oke, kita nyalakan printernya, kita cek. Ya, kita cek. Pertama, kita cek nozzle-nya dengan nozzle check. Cek nozzle. Ini yang dipakai kemungkinan hanya hitamnya saja yang dibutuhkan. Ya, ini perkantoran, kebutuhan utama hitam. Yang penting hitamnya bisa. Tapi hitamnya nozzle-nya putus di sini. Nah, oke. Buat dipakai untuk tes print. Nah, ketika dipakai buat tes print, hilang ya, ini hilang. Oke, buat print full coba ya. Buat print full A4 ya, coba full ketikan ya, karena kebutuhan utama untuk print ketikan milik perkantoran Puskesmas Ngantru. Ini cartridge-nya masih baru ya, tuh level tintanya masih ada, tapi hasilnya putus-putus. Hasil printnya seperti ini, hilang. Terus di sini hilang, ya sebelah sini hilang. Seharusnya ini sampai sini ada print out text-nya, tapi ini hilang. Ini jaraknya konstan, kemungkinan sensor, ya sensor sebelah sini. Bisa juga penyebabnya ini kotor atau konektor yang ada di rumah cartridge kotor. Oke, kita cek ya satu persatu. Pertama kita cek dari cartridge-nya. Kalau sudah kita cek dari cartridge-nya tetap, baru kita bongkar, kita lihat sensor bagian sini. Kita cabut dulu ini kabel listriknya, kita manual aja menggesernya ya. Itu ada putih-putih samping rumah head itu yang bisa didorong ke belakang, baru ini bisa kesinikan. Kita lihat. Kalau kita lihat ini kotor. Nah, ada beberapa bagian kalau kotor satu titik itu putus ya. Ini kita bersihkan pakai tisu dulu. Kalau penyebabnya bukan cartridge, baru kita bongkar, kita lihat sensornya ya. Cartridge pakai alkohol, ini alkohol 70% atau 75 ya. Bersihkan. Jadi cartridge kotor, ininya kotor, bisa menyebabkan cartridge tidak terbaca. Bisa juga bisa menyebabkan hasil printnya putus-putus ya. Kita bersihkan, terus kita keringkan pakai tisu kering. Ini yang kotor ini kita kerik pakai obeng main ya, pelan-pelan.
sampai kelihatan mengkilat. Oke. Sampai kering ya, baru kita masukkan ke printernya. Kita coba, tapi feeling saya kemungkinan sensor sini. Oh ya, ini sekalian dibersihkan dalam kondisi printer dicabut ya, dicabut listriknya. Ini kita bersihkan juga, bersihkan. Ini konektornya ini ya, konektor yang ada di rumah cartridge ini, besinya kuning-kuning ini, pakai obeng win, dikerek ke atas pelan-pelan, satu arah ke atas ya, jangan bolak-balik, nanti bisa rusak. Ini juga kalian yang warna bersihkan untuk membersihkan kerak atau kotoran yang nempel di ujung konektor. Oke, sekarang kita pasang, kita coba, tapi kemungkinan sensor sebelah sini, tapi kita coba aja ini ya. Oke, kita nyalakan. Pakai pengganti sensor tutup ini saya pakai obeng, saya nyalakan. Kita tunggu proses printnya, tunggu proses printnya ya. Masih putus-putus hasil printnya ya. Kita bongkar, kita lihat sensor sebelah sini, masih ya, masih putus-putus. Matikan printernya, kita bongkar. Cabut kabel listriknya, cabut kabel USB-nya ya, kita bongkar. Ini ambil dulu. Terus sebelah sini skrupnya diambil, ini ada pembuangannya, kita lepas dulu. Kita lihat sebelah sini, ini sensornya kotor, ini kotor, nah, kotor ya. Nah, pakai tisu yang dikasih alkohol tadi ya, ini tisu dikasih alkohol, kita bersihkan sensornya. Kalau sensornya dibersihkan nggak bisa ya, kita ganti kotor. Kita lihat kayaknya luka ini ya, kita bersihkan ya. Kita coba dulu aja ya. Ini kayaknya luka, garis sensornya ada yang hilang ya, tapi kita coba aja.
Saya ambil cartridge-nya yang asli, saya lepas dulu ya. Pasang cartridge-nya. Sekalian ini kalau kotor dibersihkan. Nah, ini kotor, kita bersihkan kalau kotor ya. Nah, ini kotor seperti ini. Oke, kita nyalakan, kita coba ya. Kayaknya harus diganti, soalnya garis sensornya ya hilang. Oke. Kita tunggu anginnya banyak besar ini. Anginnya besar. Kita tunggu ya. Jadi intinya ya, kalau garisnya gini, putusnya di sini, jaraknya konstan, itu biasanya sensor ini. Tapi kalau hasil putusnya hilang ya, hilang kanan kiri, itu sensor ini. Masih ya, kita coba, kita ganti. Saya carikan sensor kanibalan cabutan ya dari printer, kita ganti ya. Kita matikan printernya dulu, saya carikan sensornya dulu ya, untuk mengganti sensor ini. Dapat ini sensornya ya, kita taruh sini. Ini kita lepas, ini pembaca sensornya, jadi sensor masuk ke sini ya, kita lepas. Nah, ini kalau diperhatikan, ini ada beberapa garis sensor yang hilang ya, ada beberapa garis sensor yang hilang. Ini hilang, atasnya hilang ya, kita ganti ya. Kalau ini sudah nggak rekat, pakai double tip. Double tip ini sebesar ini, ditempeli kecil-kecil aja, yang penting bisa rekat. Oke, kita ganti sensornya ya. Bersihkan. Oke, sekarang kita coba buat print ya. Ini video sebenarnya hampir gagal, enggak saya teruskan ya. Ternyata setelah tadi diganti sensornya, terus dibuat ngeprint, hasilnya tetap sama putus-putus, masih sama putus-putus seperti ini. Sudah diganti sensornya tadi, ini sudah dibersihkan dan lain-lain, tetap sama. Bahkan saya ganti botnya, sampai saya cek botnya tidak ada masalah dengan botnya. Saya tinggal ngopi. Setelah itu dua video terakhir saya hapus, belum semua ya. Saya diingatkan istri saya kalau saya dulu pernah
ada servisan masuk seperti ini. Tapi saya lupa. Kata istri saya penyebabnya ya karena ini rumah cartridge ini dulu 2 kali kasus sama, rumah cartridge-nya yang bermasalah, terutama di sensor ini, pembaca sensor ini yang bermasalah. Maka saya coba ganti rumah cartridge-nya dengan yang baru ya. Ini 1 blok segini saya ganti, termasuk fleksinya ya, saya ganti. Dan setelah itu saya pasang, saya coba, ternyata benar ya, kasusnya sama dengan yang pernah terjadi dulu yang diingatkan istri saya, tapi saya lupa. Diganti segini ya, ini diganti masih bersih. Oke, sekarang kita coba buat paprin. Ya tadi sebelum, nah ini kita nah ini sudah full hasilnya, tidak putus-putus lagi ya. Yang biasanya itu penyebabnya memang sensor ya, cuma ternyata saya dulu pernah nangani kasus yang sama, saya lupa, diingatkan istri saya ini penyebabnya, ternyata benar, maklum. Jadi kadangkala permasalahan A itu penyelesaiannya bisa B, bisa C. Nah, ini tadi sebelum diganti rumah cartridge-nya, ini setelah ya. Ini sebelum diganti rumah cartridge-nya, ini setelah. Jadi penyebabnya bukan ini ya, bukan sensor ini ya, bukan sensor ini. Walaupun ini memang sudah ada yang putus ya, nanti kita kembalikan ada pengaruhnya apa enggak. Itu tutorial kali ini. Beberapa penyebab sudah saya utarakan di depan, tapi ternyata yang biasanya penyebabnya karena yang saya utarakan di depan tadi ternyata bukan yang biasanya ya, ternyata ini ya. Jadi kasus hasil print putus-putus, penyebabnya ini berarti udah 3 kali ini, cuma saya lupa saking lamanya ya. Ini penyebabnya, jadi saya ganti 1 blok, printer bisa normal kembali. Itu aja tutorial kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.